Ingat, santet tuh mediumnya kagak cuma boneka ataupun foto. Perlu lu inget, santet adalah sihir yang kalau dipakai bisa ngebunuh tanpa nyentuh. いいわけあるか。何か永瀬さん、やっぱりそういうことだったんですね。そういうことなんだろう。違うわよ。 Nah, daripada lu kena santet, jangan sampai lupa follow juga Distrik Anime di Instagram. Di sana, lu juga bisa dapat info-info terbaru seputar dunia animanga. Linknya ada di deskripsi. Terus, buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, lu bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Ushinokoku Maeri dari cerita Fairy Tail. なんかおっしゃいけないスイッチ押しちゃったかしら。そう思うなら試してみるといいっす。どうやって？ Kekuatan kepunyaan seorang karakter bernama Kain. Sihir ini tuh kombinasi dari kekuatan sihir hitam ditambah sihir kutukan. Pas tuh orang nanemin rambut si target ke boneka santet miliknya, nanti si Kain bisa ngemanipulasi body si target sesuai sama apa yang doi lakuin ke boneka tersebut. Uniknya, tuh boneka santet bisa si Kain pakai ke diri tuh cowok sendiri buat ngeperkuat kekuatan fisiknya. Gilanya lagi, hukum fisika kagak berpengaruh ke tuh jurus santet. Misal, pas tuh boneka dirubah jadi bahan kapas, otomatis orang yang rambutnya ditanam tadi bakal berubah jadi kapas juga. Nomor 2, Wara Nomi dari cerita One Piece. Buah iblis jenis paramecia yang sekarang dimakan sama seorang karakter bernama Basil Hawkins. Buah ini ngasih kemampuan pemakannya buat berubah jadi manusia jerami. Wait, tapi kagak sembarang jerami. Kekuatan wara-wara ini bisa sepenuhnya ngelindungin si pengguna dari kematian, jir. Misal, kalau body si Hawkins kena tebas pedang, yang ngalamin luka bukan dirinya, melainkan anak buahnya sendiri yang udah ngejalin kontrak sama si Hawkins. Terus, kalau si Hawkinsnya bakal mati, yang mati beneran malah anak buahnya juga. インジェクションショット。 Nomor 3, Sekte Jashin dari cerita Naruto. 痛えだろうな。 Orang yang pernah masuk nih sekte udah jelas si Hidan. Orang yang pakai jurus santetnya buat ngebunuh si Asuma. Dari awal si Hidan ini emang sakit jiwa. Masokisnya tuh ekstrim banget. Apalagi setelah doi ngelakuin eksperimen pakai teknik Jashin. Si Hidan dikaruniain keabadian, jir. Mau dipenggal palanya juga masih tetap hidup. Nah, pas si Hidan selesai ngelakuin ritual santetnya, pemilik dari darah yang si Hidan jilat bakal ngerasain sakit yang sama apa yang si Hidan rasain. Tapi ya itu, kelebihan si Hidan ada di keabadiannya. Jadi, biarpun si Hidan nusuk jantungnya sendiri, yang mati cuma lawannya doang. Nomor 4, Teatoro de Titere dari cerita Bleach. Salah satu dari jurus Janpakutonya si Grans. Jadi, tuh orang nantinya ngisep si target ke semacam kepompong gitu. Nah, terus dimuntahin lagi. Udah gitu mah, muncul semacam boneka santet yang rupanya mirip kayak orang yang disedot tadi. Nah, si Uryo Ishida, orang yang pernah kena jurus ini. Sadisnya ya, boneka santet si Grans punya semacam miniatur organ kepunyaan si target yang si Grans bisa pisahin atu-atu buat disiksa secara terpisah. Nomor 5, Tomonari dari cerita Jujutsu Kaisen. 呪いって危ねえんだよ。最近までパンピーだったやつに言われたくないわよ。さっさと行け。
Kogi Sakinobara, seorang cewek yang punya kemampuan ini. Jadi, Doi ini punya boneka jerami yang bisa Doi koneksiin sama tubuh dari siluman kutukan yang dirinya lawan. Pas ditusuk pakai paku, siluman tersebut juga bakal ngalamin luka yang parah banget. Nah, hebatnya, luka ini kagak terbatas secara fisik doang. Si Nobara bahkan bisa ngelukain jiwa dari suatu makhluk. Hal ini efektif banget buat dipakai ngelawan target yang bisa ngemanipulasi jiwa. Nomor 6, Death Note dari cerita Death Note. さあどうなる。 Buku yang dibagiin Raja Dewa Kematian ke para anak buahnya buat nyatet nama-nama orang. Terus, sesaat setelah nama mereka ditulis, orang bersangkutan bakal langsung mati. Bahkan, kronologis kejadian yang mereka derita juga bisa ditulis. Tapi, kalau seandainya nama doang yang ditulisnya, orang tersebut bakal mati kena serangan jantung. Di ceritanya sendiri, sempat ada manusia biasa yang punya buku ini, akibat keisengan seorang Dewa Kematian, dan manusia itu bernama Light Yagami. Nomor 7, King dari cerita Osama Game The Animation. リオナかマサトシ見捨ててしまえばそうすれば生き残れるのよ Atau biasa dikenal dengan nama Ruby, sebuah makhluk yang terlahir dari virus bernama King, yang awalnya dilepasin sama seorang cewek bernama Natsuko. Si King ini bener-bener sadis dan kagak punya ampun. Siapapun yang kagak nurutin perintahnya bakal langsung kena eksekusi. Hebatnya, eksekusi ini bisa si King lakuin cuma lewat teks email di HP doang. Misal, kalau lo dapet teks dengan kata mati dari si King, saat itu juga lo bakal mati. 二人とも早く死なせてあげればその方が楽でしょ。うるさい。希望を持ち続けたらいけないのか。 Nomor 8, Kontrak Neraka dari cerita Jigoku Shoujo. Di episode pertama nih series, udah dikasih lihat sistematis kekuatannya kayak gimana. Jadi, pas seorang cewek penunggu neraka bernama Ai Enma ngiket kontrak sama kliennya, tuh cewek bakal ngasih semacam boneka jerami yang lehernya diikat benang merah. Nah, kalau benang merah itu dilepasin, si klien bakal otomatis keikat kontrak sama si Ai buat ngelakuin balas dendam ke musuh si klien. Tapi syaratnya berat banget. Selain jiwa musuh si klien yang dibawa ke neraka, jiwa si klien sendiri juga bakal ikut ke sana. この恨み地獄へ流します。 Oke, segitu aja buat hari ini. Listnya emang cuma 8 biji doang, karena karakter tukang santet yang gue tahu cuma segitu. Tapi ya, siapa tahu lu pengen nambahin yang kagak gue tahu, silakan lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!